Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammadinil Amin wa ala alihi wa sahbihi ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Sadaqallahul azim. An Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu anin Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala la yadkhulul jannata man kana fi qalbihi mithqalu dzarratin min kibrin. Faqala rajulun innar rajula yuhibbu an yakuna thawbuhu hasanan wa na'luhu hasanah. Qala innallaha jamilun yuhibbul jamal, al-kibru batarul haqqi wa ghamtun nasi. Rawahu Muslim. Daripada Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak akan masuk surga seseorang yang ada di dalam hatinya sifat takabbur atau kesombongan sekalipun hanya seberat debu. Sombong itu merasa diri punya kelebihan, merasa diri lebih baik dari orang lain, dan menganggap orang lain itu di bawah daripada kapasitasnya. Memandang orang lain dengan pandangan menghinakan, merendahkan. Takabur atau sombong ini jangankan perkara urusan dunia, terkadang bahkan orang yang berilmu, orang alim sekalipun, kalau dia tidak betul-betul merasakan bahwa ilmu itu karunia Allah, dia bisa merasa lebih baik, merasa lebih hebat dari orang lain. Lebih lagi ketika dia melihat bahkan berjumpa dengan orang yang jahil, tidak mustahil dia menganggap orang-orang jahil itu sangat hina dibandingkan dirinya yang berilmu. Jadi bisa kita bayangkan, nang nyata urusan keilmuan agama pun bila kurang pandang, kurang suhud, kurang rasa bahwa ilmu itu karunia Allah, itu bisa menyebabkan sombong. Apalagi nang nyata urusan dunia, lebih lagi sikap menumbuhkan kesombongan di dalam hati seseorang. Apalagi orang yang memperoleh duniawi itu orang nang belum mengerti akan ilmu agama. Ilmu bisa maulah seseorang jadi sombong, tapi waspada perdaya syaitan apabila ada bisikan terhadap kita, wah mun ka itu jar aku kada usah gin nuntut ilmu karena mun aku alim kena bisa jadi sombong. Jangan, lantaran niat menuntut ilmu itu diantaranya untuk memperbaiki hati, memperbaiki amal perbuatan, memperbaiki fikiran, memperbaiki perkataan. Orang yang beramal soleh, apabila dia tidak merasakan bahwa itu adalah sebagai bantuan dari Allah Ta'ala atau pertolongan dari Allah, limpah karunia Allah sehingga dia bisa mengerjakan amal soleh, maka itu bisa mengakibatkan sombong jua. Lebih lagi ketika dia berjumpa, berhadapan dengan orang yang dianggap tingkat ketaatannya di bawah inya. Harta makinnya bisa maulah orang tu sombong. Kalau inya kada meyakini, kada merasakan bahwa itu semata-mata karunia Allah. Ujar aku berusaha, nang mengawakan aku berusaha itu siapa? Mun kada Allah Ta'ala. Kadang tabiat kita manusia rahat kesusahan,
Rahat belum memperoleh apa yang kita cita-citakan, kita sering menyebut ya Allah, ya Allah, hamba ini hina, hamba ini tidak mempunyai daya upaya terkecuali dengan pertolonganmu, tolonglah aku, bantulah aku. Tapi setelah manusia itu memperoleh apa yang dia harapkan, justru dia berkata, inilah hasil jerih payahku, ujarnya. Padahal waktu menjalani suatu jalan, walaupun terasa lelah, terasa letih, tapi tetap perjalanan itu, setiap langkahnya, setiap hembusan nafasnya di dalam bantuan Allah Ta'ala. Rahat hendak, ya Allah, ya Allah, tolonglah ulun, tolonglah ulun, bantui ulun, bantui ulun. Tapi setelah kita memperoleh, justru ujian rasa itu lebih berat daripada ujian ketika kita menginginkan sesuatu. Karena tidak sedikit orang yang pada mulanya ketika dia di dalam kepayahan, dia betul-betul merasa hina di hadapan Allah Subhanahu wa taala, dia betul-betul berharap bantuan Allah Ta'ala. Tapi ketika cita-citanya tercapai, inya ada rasa sayang mengakui, malaran, model pamalar mengakui bahwa inilah hasil yang Allah berikan terhadap aku. Dan bahkan jauh sebelum ini pun, setiap ujian yang aku hadapi, setiap penderitaan yang aku rasakan, setiap susah payah letih yang aku terima, itu semua Allah yang menolongi sehingga aku boleh dikatakan lulus uji coba. Bila rahat hendak, Allah diperlukan, sudah tercapai, seakan-akan kada memerlukan Allah lagi. Kada sia-sia ajar kita berjuang dengan penuh jerih payah, mata berit daripada guring, bahkan tergaring-garing umpama. Di saat itu seakan-akan menghilangkan peran Allah sejak awal berkehendak sampai memperoleh apa nang dikehendaki. Jadi harta bisa maulah seseorang itu jadi sombong, habis itu jabatan duniawi bisa juga maulah seseorang itu sombong, habis itu lagi ketampanan, kecantikan, tutus keturunan mulia. Apakah mulia kategori dunianya, tuturunan pejabat, nang jadi pejabat kawitan, bini anak agak luar biasa, sampai kemanakan agaknya bukan main. Nang jadi pejabat laki, bini di rumah Jepang, tetamatan SD Jepang juga, wah ungahnya bukan main. Abah pejabat, anak ngaung-ngaung aja, bum, 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 besuang-suang lelaki pariannya. Nah panang disombongakan. Seorang kan tidak punya, yang punya orang tua. Lalu kita dalami pulang, yang punya itu abah, dan pada hakikatnya bukan abah juga nang bisa jadi orang bejabatan dunia. Mengkada Allah Ta'ala juga nang menolong. Ini diantara hal-hal yang bisa maulah takabur. Tadi sebutkan nang kayak debu aja halusnya takabur, kada pacang masuk surga. Jadi kita sama-sama berikhtiar, bertawakal, amaliyah zahir tunggal di kita, begagamatan kita menggawi sambil melatih hati supaya jangan takabur. Apabila kita merasakan betul-betul semua itu atas limpah karunia Allah, niscaya kita ini kada bisi apa-apa. Kita ini hina nang mulia Allah, kita lemah nang kuat Allah, kita ini rendah nang bisi pangkat ketinggian Allah, kita ini fakir nang bisi daya upaya dan kekayaan cuma Allah Ta'ala, kita ini jahil
karena yang punya ilmu cuman Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dengan begitu insya Allah kita tidak akan pernah menganggap orang lain itu derajatnya lebih hina dari kita. Tapi jika hendak menjalani tahap proses mengurangi kesombongan atau supaya hati tambah syukur dengan nikmat yang ada, kemudian supaya kita punya rasa maras lawan orang lain, kada salah juga jika hendak melatih itu. Si sugih supaya timbul syukur, si sugih supaya jangan sombong, si sugih supaya bisa manggenang kayak Pak waktu awak susah dahulu rasanya. Bagus lagi si sugih jangan sungkan bahahurunan lawan orang miskin. Si alim kada sungkan bahahurunan lawan orang nang baluman alim. Si toat kada sungkan bekawan-kawan bakumpul-kumpul lawan orang nang baluman toat. Si orang nang bajabatan kada sungkan bekawan lawan orang nang kada bisi jabatan. Supaya apa? Tumbuh di hati itu rasa syukur dengan bantuan Allah terhadap diri seorang, dan supaya timbul maras lawan orang lain nang saat itu masih kebalikan daripada seorang. Sehingga harapan kita kesombongan itu kurang di dalam hati, bahkan menghasilkan ketawaduan, kerendahan hati. Mahir pariannya bahahurunan lawan orang nang sederajat, lalu sungkan bakawan orang nang derajatnya di bawah, ngalih hati itu sudah, garing banar hati itu sudah. Seorang alim, huhurunan alim juga, barat hati pariannya bahahurun lawan orang nang kada alim, hati itu bilang badinding sudah inya, hati itu bilang ada sudah timbul penyakit sombong tadi, kada hakun merendah, mamaraki orang nang jahil. Sama halnya orang tua kayak ini pian, mahir bersepeda motor, lalu rasa supan bersepeda tinjak. Nah itu kurang lebih itu misalnya. Atau besi sepeda motor nang puga, imbah bersepeda motor puga, padahal ada sepeda motor nang buruk, asa supan bersepeda motor buruk. Itu kurang lebih aja misal tuh. Mahir ba mobil, lalu asa supan bersepeda motor. Ngaran ma ikhtiari melatih hati itu kada masalah, bahkan bagus. Nang mahir bawa mobil sesekali sepeda tinjak, melatih hati. Nang mahir seumpama sepeda motor sesekali bajalan batis. Nang mahir variannya bapakaian nang harat-harat nih, pina ada hati kasih lahu, latih bebalikannya pakaian sederhana. Nah jadi kada salang lamas di dalam ketakaburan hati itu, di dalam kesombongan. Nah ini termasuk penyakit hati. Lamun inya awak kita nang garing masih kada seberapa, jika mau obati itu obat lalu mencapai kesembuhan itu masih mending, masih tanyaman. Jika awak kasih lahu baurut awak nyaman tahan aja 2 bulan kada baurut lagi. Tapi hati ini pian nang rahat kita bepandiran ka ini pina jina aja hati itu jeneng aku ka itu pang masih hendak melatih. Terkadang beberapa detik aja hati sikap berubah. Maka daripada itu kita mengobati hati itu lebih berat daripada mengobati jasmani kita. Maka hati atau roh itu nang menghadap Allah Ta'ala. Mun awak kita nang bapanyakit, mbah kita mati, nah inya tinggal di awak saja.
Tapi lamun hati nang bapanyakit, roh kita menghadap Allah Ta'ala. Hati itu ialah roh itu nang menghadap lawan Allah Ta'ala. Sekadar mana kita membawa penyakit di hadapan Allah, maka Allah pun murka jua lawan kita. Na'udzubillahi min dzalik. Di samping gawian zahir berupa taat digawi, sambil kita sudah maisur-isur melatih-latih gawian batin. Di antaranya tadi supaya kada bapanyakit takabur atau sombong. Jadi tadi ujar Nabi, tidak akan masuk surga seseorang yang ada di dalam hatinya sifat takabur atau sombong sekalipun hanya seberat debu. Lalu ada seorang di antara sahabat yang bertanya, sesungguhnya ada seseorang yang mau menjadikan pakaiannya itu baik dan sandalnya baik. Namun ada orang pang bahasa kita tuh nya katujuh pakaiannya baik, sandalnya baik juga. Nabi SAW menjawab, sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala itu indah dan suka kepada keindahan. Jadi kita kada dilarang pakaian nang baik, amun ada sagannya. Habis itu memakai sandal nang tak baik, mun ada sagannya kada dilarang. Cuma hati jangan merasa harat, merasa hebat dari orang lain nang pakaiannya tak bawah pada seorang kualitasnya, nang sandalnya tak bawah pada seorang kualitasnya. Itu kan hati. Perkara penampilan zahir menutup aurat dan perkara yang indah-indah tuh relatif aja bagi ringan kemampuan masing-masing. Yang jelas jangan menganggap orang nang kapasitas pakaian penampilan di bawah seorang itu hina daripada seorang. Jangan sampai demikian. Nah, maka bila orang tuh berisi fasilitas umpama kendaraannya tak baik pada orang, itu kada dilarang. Selagi hati jangan merasa harat dan menganggap orang nang lain kada mampu nuruti seorang atau orang lain tuh di bawah pada seorang. Selagi hati jangan merasa demikian. Kalau kita sagannya kadada, jangan dipaksakan juga. Mendasar sagannya kadada, yang penting jika berpakaian kawa menutup aurat. Perkara yang dinilai lebih mahal barangkali, kualitasnya lebih bagus dari pakaian kita ada, itu kada kawa dipaksakan. Mendasar sagannya kadada jua. Jangan tatiring orang nang baisi kelebihan dalam hal duniawinya. Sesuaikan jua lawan kemampuan seorang. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala itu indah dan suka kepada keindahan. Takabur itu menolak yang benar dan menghina orang lain. Nang benar ditolak. Saking takaburnya seorang luput, ia tetap mengaras saja di dalam keluputan. Orang lain bujur, tetap kada mau cocok dengan seorang, hingga orang lain salah terus. Maksud bujur di sini pulang jangan hanya bujur ujar akal, tapi bujur sesuai ajaran Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Riwayat Imam Muslim, hadis di atas menerangkan kepada kita bahwa sifat takabur sangat dimurkai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, sama juga nang tak biasa berucap jaka kada aku ini dikurangi, bahkan diampihi sesekali kalimat itu. Jangan sampai mendarah daging kalimat jaka kada aku, nah, atau aku ai, itu dihilangkan sudah. Itu bahagian nyata daripada pencirian hati nang bersifat takabur tadi. Orang yang takabur akan dimasukkan ke dalam api neraka walaupun sifat itu hanya sedikit pada dirinya. Orang yang sombong berarti merebut sifat kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Sebenarnya Allah Subhanahu wa taala saja yang layak untuk membesarkan diri. Tidak ada yang layak sombong kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Innani anallah, sesungguhnya aku adalah Allah. La ilaha illa ana, tidak ada Tuhan kecuali aku. Fa'budni, maka sembahlah aku. Jadi Allah aja yang berhak minta sembah, minta sanjung, minta puji. Allah saja yang berhak, maksudnya sombong. Dan sesiapa yang coba merebut sifat ini daripadanya, dia akan memusnahkan orang itu dan akan menjerumuskannya ke dalam jurang api neraka. Nah, terkadang kita jaka hakun amati nih asing-asing diri kita dalam menjalani kehidupan. Terkadang hal-hal yang sudah kita merasa hebat, kadang ada kalanya Allah Ta'ala itu mematahkan perasaan itu. Dengan diulah sidin kita atu garingkah, dengan diulah sidin kita atu dihina orang lainkah, dengan diulah sidin kita mendapat macam-macam kesusahankah. Ketika kita merasa banyak ilmu, terkadang Allah melajari kita, ditamuakan Allah kita lawan orang nang ilmunya luas pada kita. Jadi di situ kita merasa apa? Sekalinya aku terpedaya, dikira aku ain nang pembanyaknya ilmu. Ternyata ada orang yang lebih banyak ilmunya daripada aku. Terkadang ada orang yang sudah tumbuh takabur di dalam hatinya karena ia mempunyai banyak harta, banyak aset. Ternyata dia ditemukan Allah dengan orang yang hartanya lebih banyak daripadanya. Terkadang ada seseorang yang sudah tumbuh takabur dalam hatinya karena dia punya jabatan duniawi yang dinilai tinggi. Istilahnya baisi bawahan, seorang atasan. Ternyata banyak Allah temukan dia kepada orang yang justru jabatannya lebih tinggi daripada inya, supaya sebujurnya hilang takaburnya, supaya merasa kadada nang aku banggakan di dunia ini, kadada nang kawa aku merasa sombong, karena di atas langit istilahnya adalah ada langit. Ketika seseorang itu menyombongkan penampilannya, ternyata ada orang lain yang tak dapat lawan inya, justru lebih hebat penampilannya daripada inya. Ada orang yang hinggan sadapa merasa hebat dengan surbannya, karena ditamuakan lawan nang surbannya tak panjang pada surban seorang. Ada nang sadang sudah genal bulangnya, ditamuakan Tuhan lawan orang nang genal pada seorang lagi bulangnya. Jar kira aku aja pemanjangnya surban sudah, sakanya ada nang panjang pada aku surbannya, ada sekalinya nang genal pada aku bulangnya. Ketika ada seseorang itu merasa bangga, asa takabur sudah, di kampung ni aku ai nang babini dua, nang lain kada sanggup nuruti. Ternyata dalam suatu perjalanan singgah di suatu tempat, dia ditemukan Allah dengan orang nang bininya 3. Betahuan hak ketiganya, bayi-bayan ha pulang represing. Nah, supaya kada merasa sombong. Ketika ada seseorang yang sudah tumbuh kesombongan di hatinya, dia merasa banyak punya amal ibadah. Dia barangkali ditemukan Allah dengan orang yang ibadahnya lebih banyak daripada inya, supaya hatinya itu jangan merasa seorang haja nang paiyanya. Bahkan terkadang Allah mematahkan kesombongan seseorang yang punya derajat ketika dia merasa dia punya kelebihan, derajatnya tinggi. Kadang Allah Ta'ala kirim seorang nang derajatnya lebih hina daripada inya,
nang pacang menyupani inya, bisa juga nang kaito. Ya terserah Allah Ta'ala hendak mengobati akan hati hambanya. Itu pun jikalau si hamba itu sadar bahwa aku ini sudah banyak tetamuni orang nang kapasitas derajatnya, keilmuannya, pangkatnya, harta bendanya lebih dari aku, tapi tinggal seorang haja, sadarkah, kadakah? Apabila takabur itu tidak dia ikhtiari supaya berkurang, sembuh, bahkan hilang sama sekali, maka dia akan tetap di dalam kesombongannya. Ya tadi, biarnya tak luput, ia mengaras saja. Dan ini wajib bagi kita masing-masing mengatasi dari sekian banyak penyakit hati, termasuk sombong ini. Walaupun muntung kada tak ucap, hati merasa nang sesuai lawan nang disampaikan tadi, itu masuk sudah di dalam kategori sombong. Aku ai, ujar hati, jaka kada aku, hanya hati nang bocap itu sudah masuk, apalagi ya hati ya muntung. Sekiranya kita melihat kepada cerita antara Nabi Adam alaihi salam dengan iblis laknatullah, jelaslah bahwa Allah Subhanahu wa taala telah mengusir iblis dari surga karena sifat takaburnya, di mana dia tidak mau mengikut perintah Allah Subhanahu wa taala agar sujud hormat kepada Nabi Adam alaihi salam. Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepada iblis, fakhruj minha fa innaka rajim, maka keluarlah engkau daripadanya, surga atau langit, maka engkau adalah orang yang terkutuk. Hanya semacam itu aja kesombongan iblis. Dia menjadi musuh Allah buat selama-lamanya. Dia menjadi makhluk yang terkutuk. Dia diusir daripada surga, padahal sekali itu aja. Apalagi nang sombong sampai 2 kali, 3 kali, 4 kali, terbawa-bawa mati bariannya. Nauzubillah min dzalik. Nang nyata iblis itu ahli taat, hanya semacam kadahakun sujud hormat kepada Nabi Adam alaihi salam. Ana khairun minhu, aku lebih baik daripadanya. Khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin, aku diciptakan daripada api, sedangkan dia Nabi Adam diciptakan daripada tanah. Hanya nangka itu sudah keluar pada surga. Aba wastakbara wa kana minal kafirin. Kemudian jadi sifat takabur menyebabkan iblis terusir dari tempat kemuliaan yang telah dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepadanya. Iblis telah diusir dari surga, atau menurut pendapat sebahagian ulama, ia diusir dari langit. Rujuk tafsir Jalalain pada tafsir ayat yang kita sebutkan di atas karena sifat takaburnya. Namun kesimpulannya, maka sangat sesuailah sifat takabur itu menjadi penghalang bagi penghuni bumi ini untuk masuk ke dalam surga. Karena nyata sudah di surga, ia keluar pada sana karena sombong. Apalagi nang nyata di bumi, jauh lagi ngalih masuk ke dalam surga. Mudah-mudahan nang disampaikan ini bermanfaat agar kita seberataan, khususnya bagi ulun tukang baca, juga bagi para pendengar serta ahli keluarga kita seberataan. Zuriat-zuriat kita Allah jadikan orang-orang yang ahli kebaikan, baik secara batin, baik secara zahir. Dan Allah kuatkan kita di dalam
menjalankan taat kepadanya, serta Allah berikan pertolongan kepada kita berupa keistiqamahan dan keikhlasan yang mendalam di dalam menjalankan perintahnya, hingga sampai umur kita nanti kita Allah berikan husnul khatimah. Ulun banyak-banyak minta ampun atas kekurangan ataupun kekhilafan, baik secara perkataan atau perbuatan, disengaja ataupun tidak disengaja. Wa ila hadratin Nabi al-Fatihah.